GERD itu tidak akan bikin mati. Hati-hati juga sekarang wanita muda juga sudah mulai ada. Kopi itu nggak berbahaya ya buat jantung ya. Jangan salah. Kalau orang buka sosial media akhir-akhir ini, itu yang paling banyak itu, atau mungkin yang masih banyak lah yang membicarakan terkait dengan jantung versus GERD. Nah, kali ini di podcast Orang Punya, tong undang langsung DP ahli supaya orang mau bahas ini lebih dalam supaya ada edukasi juga for orang semua yang suka nonton podcast Orang Punya. Karena tong undang ini dokter yang luar biasa sekali di tengah kesibukannya yang banyak sekali ini, Dok. Kan? Thank you ya, Steve. Selain dokter sibuk sebagai seorang dokter, Ngajar sebagai dosen juga ngajar ya. juga kan. Ya, Nah, betul. boleh perkenalkan ke orang penonton podcast Orang Punya, silakan, Dok. Oke, saya Victor, saya dokter spesialis jantung dan saat ini juga adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Dan sekarang lagi diundang oleh Kakak Steve, kakak ya. Boleh, bukan boleh. bapak ya. Iya, biar dapat lebih muda sedikit, Yes. Dok. Kayak di mall kan jalan-jalan kakak. Kakak, gitu. iya, sama Mampir kakak. dulu kakak. Tapi, Dok, yang baca cerita itu, yang panggil-panggil kakak. Yes. Iya, mari kakak, kita langsung balik tanya, siapa nggak ada papa? Ada papa kan cuma kita. Takutnya anak di luar nikah, toh. Jadi kita sempat tanya silsilah. Kakak kan means apa ya, lebih tua ya? akrab gitu. Oh, lebih akrab. Iya, kalau bapak kan Berarti ada pergeseran terjadi kan? yes. Iya sih. Cuma sekarang dorang kalau di toko-toko begitu, dorang semua orang panggil kakak. Nah, lihat muda atau tua? Itu protap kali. Protap ya, harus protap. panggil kakak ya. SOP-nya. Iya sih. Mari kakak. Ya, jadi orang lanjut. Lihat ini. dulu kakak. Iya. Nah, ini Dok yang kita bilang tadi ini terkait dengan yang jantung versus GERD. Bukan jantung versus GERD sih, yang katanya GERD itu bisa menyebabkan jantung. Itu bukan itu yang DP letaknya sih. Begitu banyak dokter-dokter yang speak up juga malah sama netizen yang dulu pas ada Google sering diagnosa di Google, setelah ada AI dia diagnosa di AI, malah banyak membantah, membuli hal itu, Dok. Mungkin boleh sebelum orang baca cerita panjang boleh jelaskan sedikit itu, Dok. Ya, itu kebetulan juga menimpa teman baik saya yaitu Bobby. Kita sama-sama juga di Departemen Informasi Komunikasi Pengurus Pusat Dokter Spesialis Jantung Indonesia. Ya makanya kita suka bercanda gitu. Wah, lagi ngetop lo ya sekarang. Iya, lagi banyak Nah, nih. sama ini ada satu lagi si Vito ya, tapi Vito bukan sasarannya sih waktu itu Dokter Bobby itu. Ya, tapi kita sama-sama tergabung lah di situ dan memang kita yang menggodok semua sosial media dari perhimpunan ya. Jadi saya rasa sebenarnya ini blessing in disguise ya. Mungkin ada keteledoran pengucapan dari salah seorang. Ya netizen kan maha benar ya, maksudnya ya udahlah ya, maksudnya kalau mereka udah ngomong, apalagi Indonesia ya, maksudnya kadang-kadang saya kalau baca-baca komen tuh ya, saya suka ketawa, netizen Indonesia tuh paling kreatif di Indonesia. Ya karena point of view-nya tuh kadang-kadang kita nggak nyangka gitu ya, nggak bisa lihat dari gitu sudut ya, ini. ya. Tapi kali ini mungkin yang barusan ini agak blunder sih ya. Betul. Ya, sebenarnya ada dua tuh. Jadi selain yang GERD ini, selain yang teman kita yang Dokter Bobby ini, ada satu lagi Dokter Dwita, itu juga teman saya gitu. Dia juga kena gitu. Mungkin yang bersangkutan tidak melihat CV-nya ya. Harusnya kan kalau kita komen seseorang di sosmed, mungkin bijak kalau kita lihat latar belakangnya Ya kan dulu ya. kayak dokter bilang tadi, kalau netizen mah benar. Iya, suka-suka dia lah ya. Suka-suka dia mau komen. Tapi belakangan dia minta maaf kok. Dia minta maaf, akhirnya dia minta maaf. bagus. Oke, jadi back to laptop ya. Jadi benar ya, sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan Dokter Bobby bahwa GERD itu tidak akan bikin mati ya. Saya rasa juga dari Perhimpunan Penyakit Dalam ya, dokter spesialis penyakit dalam, gastroenterolog, mereka juga setuju itu ya, bahwa ya memang beda gitu, mekanisme penyakitnya aja udah jauh berbeda, lokasi organnya juga berbeda, tapi memang agak tricky karena memang deketan gitu. Agak deketan, sehingga kadang orang menyangka itu mah ternyata jantung, dan tentu saja itu lebih mematikan ya. Tapi ada juga ya orang udah overthinking, dia pikir jantung, tapi sebenarnya itu mah aja gitu. Nah, gejalanya juga berbeda gitu, tapi kadang-kadang suka mirip ya. Karena memang untuk kami di bidang jantung ada namanya serangan jantung yang kadang-kadang orang tuh mengatakan itu sakit mah gitu.
Tapi begitu kita lakukan perekaman, ternyata itu ada satu serangan gitu. Berarti dok, mohon maaf kita potong. Ya. Berarti itu dok DP gejala mirip-mirip berarti? Mirip memang, mirip. Bisa sangat mirip. Bisa sangat. mirip, Karena ya. mungkin kalau mah tuh itu dia kan memang orang berasa suka sakit, Betul panas. sekali, ya betul sekali. Jadi makanya memang untuk membedakan itu harus dilakukan perekaman jantung. Jadi walaupun itu mungkin prosedur biasa di IGD ya, ini teman-teman sejawat yang ada di UGD, mereka biasanya melihat umur dulu ya. Memang kita tahu bahwa faktor resiko jantung itu di atas 30 tahun ya. Di atas 30. Jadi biasanya mereka melihat, nah kadang-kadang yang suka di underestimate itu yang perempuan yang masih muda gitu. Kadang-kadang ya udah mah aja gitu ya. Nah, padahal hati-hati juga sekarang wanita muda juga sudah mulai ada ya. Beberapa yang terkena penyakit jantung koroner ya. Nanti tolong bahas itu, kenapa sampai begitu? Oh Maka yes, ya, jadi balik dulu ke situ ya. Jadi karena memang sangat mirip, tidak ada jalan lain untuk membedakan, yaitu salah satu dengan perekaman jantung. Tapi tentu saja kalau dia GERD, walaupun sangat mengganggu kualitas hidup ya, tapi kita mungkin agak lebih safe lah ya. Beda kalau misalnya itu satu serangan jantung, wah kita bergeraknya tuh lebih cepat gitu, sesuai dengan irama pasien. Jadi memang sangat mirip. Jadi tidak bisa disalahkan juga kalau orang tuh suka salah gitu. Jadi banyak juga yang padahal GERD, taunya jantung, ya. Yang ngarepnya jantung ternyata GERD atau sakit mah, begitu kan. Betul. Nah kalau pasien kan, kalau kata orang kan pasien kan, apalagi yang mungkin ada riwayat sakit mah, gitu. Paling mikirnya mah, nggak taunya jantung. Ada yang bisa orang spesifik yang boleh bisa bedakan lah ini awalnya. Gitu. Nah, makanya penting sekali buat kita itu, kalau kita dokter bilangnya anamnesis ya, mungkin bahasa awamnya wawancara, itu penting sekali ya, jangan sampai kita lose di situ. Jadi penting sekali untuk kita tahu nih faktor risiko pasien itu apa ya. Kalau misalnya dia mengeluh mah, tapi kemudian dia ada darah tinggi atau ada sakit gula, ya tentu saja awareness kita, kesadaran kita tuh harus agak lebih tinggi nih, karena jangan-jangan memang dia penyakit jantung koroner. Tapi kalau dia nggak ada faktor risiko itu, kemudian dia senang makan mungkin yang pedes-pedes ya, yang memang asam-asam gitu, mungkin kita akan lebih berpikir ini memang betul sakit mah biasa. Apalagi kalau masih wanita muda, karena wanita kan biasanya ada faktor psikisnya juga dan sebagainya. Berarti tergantung gaya hidup juga pasti dong dokter mau tanya kan? Nanti related ke situ juga. Nah, orang balik tadi, siapa ini perempuan muda sekarang sebanyak yang kena jantung koroner? Apakah banyak di ghosting oleh pria-pria muda, pria-pria tua? Itu toh mesti cari tahu. Waduh, itu perlu pembahasan khusus itu ya. Mesti penelitian khusus ya. Jangan salah, laki-laki juga suka di ghosting loh. Oh iya? Oh iya dong. Pengalaman dong? Ya nggak mungkin lah. Nanti sesudah itu kita Oke. Silakan dok, siapa ya dok? Gini ya, kalau dulu ya, ini kalau faktor risiko konvensional ya, kita selalu berpikir yang kena serangan jantung itu selalu laki-laki. Kalau masih muda ya. Mengapa? Karena kalau perempuan kan di usia muda, dia tuh punya hormon estrogen yang sangat dominan, tinggi lah. Sebenarnya laki-laki juga ada, tapi kecil ya. Nah, estrogen itu diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan, itu ternyata bersifat melindungi jantung. DP fungsi itu salah satunya kan? Karena sangat tinggi melindungi. Sehingga perempuan muda itu sangat terlindung sebenarnya dari. Kecuali misalnya dia merokok. Perempuan ada dong yang merokok. Ya. Atau dia membawa resiko dari orang tuanya. Jadi papa atau mamanya tuh menderita jantung, ya otomatis dia sangat beresiko gitu. Atau dia juga punya darah tinggi, ada kan wanita muda juga dengan hipertensi, atau dia punya gula, sakit gula. Nah otomatis dia memiliki resiko yang sama dengan pria. Tapi kalau dia nggak punya itu, harusnya sih dia lebih, ya artinya hitung-hitungan kita ya sebagai manusia. Ya. Dari berdasarkan sains lah ya dok ya, berarti dari penelitian. Betul. Itu udah bisa dibuktikan lewat berbagai penelitian. Berarti harusnya safe, tapi sekarang gara-gara banyak faktor-faktor tadi, jadi lebih... Apalagi kalau dia gemuk, ya nggak suka olahraga juga, itu beresiko. Mesti olahraga yang di sini ya, yang masih muda-muda mesti banyak olahraga, orang penonton-penonton podcast tadi orang punya. Kesini naik tangga kan olahraga. Boleh. Saya cari-cari lift. Sorry.
Sebenarnya orang sempat ajukan untuk ada lift ya. Tapi karena memang RRI mengkampanyekan gaya hidup sehat ya, luar biasa RRI. Karena kan sekali di udara. Tetap di udara. Dokter tahu tuh orang kalau siaran kasih duduk terus. Jadi sekali-sekali naik tangga itu olahraga. Berarti harusnya dari depan jalan jangan pakai motor sampai atau mobil, jalan kaki juga. Boleh, gitu. nanti Pak mau marah kalau parkir di bawah semua ini orang pakai kendaraan, Dok ya. Siap. Tapi tadi mujur sekali ini perempuan yang banyak hormon apa tadi, Dok? Estrogen. Ya, karena selama dia haid itu tinggi. Oh. Nah, makanya perempuan begitu dia masuk ke menopause, faktor risikonya menjadi sama dengan pria. Oh. Gitu ya, berarti sekitar jelita jelang 50 tahun. Oke, jelita ya. Sampai Lolita lolos 50 tahun. Tapi kalau iya jelita sama Lolita ada apa dengan 50 tahun ini, Dok, sebenarnya? Oh, 50 tahun itu welcome segala sakit penyakit. Oh, resiko bertambah. Kalau kita nggak mengkampanyekan hidup sehat. Ya. Tidak menerapkan gaya hidup sehat. Sekarang pun yang 60-an, semalam saya pedal, tua-tua, Bos. Iya, kalah yang orang ini masih muda-muda. Aktif-aktif. Iya yang sih. lari-lari di kawasan juga kan banyak yang tua. Sebenarnya bukan yang muda, itu generasi yang sekarang umur 20 X ya? Sorry, Alpha ya? Z Iya, ya. ya. Alpha sama Z paham gaya hidup sehat. Yang milenial yang kadang-kadang masih ada Milenial itu ya. Iya, yang Dia paling susah. terjepit ya antara Betul. Udahlah sandwich generation. Olahraga juga susah ini, Dok ya. karena orang pikir masih muda cari uang dulu gitu. Iya, Dia betul. lupa bahwa investasi gaya hidup sehat juga adalah investasi ke depan ya. Betul. Kalau kita cari uang habis itu berikut kita sakit sama aja kan, uangnya habis juga. Habis untuk bayar pengobatan. Apalagi kalau nggak ikut insurance, kecuali ya. asuransi Ya, ya. betul, Kalau ada asuransi mau placement boleh di sini. Gen set ikut Sini asuransi. ada Gen Z sih. Jangan ngopi mulu ya. Nah. Kalau kata Pak Erick Thohir kita susah beli rumah kan, Gen Z habis ngopi terus gitu ya. Tapi kalau Gen Z kan ngopi memang kalau murah kan sebenarnya nggak apa-apa. tipikal orang kalau Gen Z itu, Dok, tipikal yang kayak nggak mau terlalu banyak beban, hidup itu dijalanin aja. Mental health yang paling Gen Z utama. tuh mental health tuh matter. Makanya ketika Gen Z sekarang memasuki di usia kerja, ditawarin promosi nolak sekarang Gen Z. Oh, karena Iya, karena mental health, pengen work life balance. Work life balance, wah itu semboyan Gen Z banget. Itu Iya. work life balance. Jadi justru sekarang itu, Dok, kalau di dunia pekerjaan Ya. susahnya nyari pemimpin. Oh, karena semua mau di Karena semua maunya mediocre ya, maksudnya udah terima pokoknya gaji, gue udah kerja, pulang maunya pengen handphone off, pengen nikmatin hidup ya kan, siap. nongkrong di. Waduh, nggak bisa jadi dokter itu kalau gitu. Handphone harus aktif terus. Ya kalau dokter mah beban moral kan, Dok. Iya. Siapa suruh. Nah, sekarang balik lagi nih terkait gaya hidup tadi, karena dokter sempat bilang toh gaya hidup. Gaya hidup zaman sekarang itu yang nongkrong di tempat ngopi, betul. apalagi sekarang banyak yang di luar ruangan sampai tengah-tengah malam. Nah itu apakah itu bisa berpengaruh pada orang kesehatan atau bagaimana, Dok? Ya. Jadi gini, sekarang itu udah teridentifikasi juga bahwa kurang tidur, kurang istirahat itu beresiko. Kalau kelebihan tidur, Dok? Itu ada soalnya temen yang kelebihan tidur, Dok. Oh gitu, abis dinas sampai pagi, tidur terus gitu ya. Sampai bangun malam, kalau ya. udah mau dinas lagi. Iya. Yang bikin bangun tuh cuma kalau lapar atau buang air. Iya. Lanjut, Dok, yang tadi. Belum yang pillow talk gitu. Waduh, udah ketawa nih pillow talk gitu ya. Oke. Jadi gimana, Dok? Jadi kurang tidur itu, lack of sleep itu beresiko. Oh. Ya, beresiko. Kebetulan saya aktif juga ini belum lama ini sebenarnya kita ada Perhimpunan Dokter Tidur Nasional. Dokter tidur. Temen aku butuh tuh. Jadi bukan dokter yang suka tidur, tapi kita bahas tidur. Dari berbagai bidang spesialis, ada THT situ, paru situ, interna. Berarti itu berpengaruh Tahun semua, lalu Dok? bikin kongresnya di Manado Nasional ya. Berarti berpengaruh ke Pengaruh semua? banget ya. Jadi kalau di THT ada pengaruhnya ya. Ada yang namanya obstructive sleep apnea ya, yang tiba-tiba dia harus kebangun karena kalau dulu tuh orang mungkin Gen Z masih tahu nggak istilah ketindisan ya? Ketindisan, Ngoni tahu? Oh, tahu. Kalau Kristo tahu, berarti Ngoni tahu. Jangan bilang main tahu. Kita anggap mereka tahu Iya. ya. Paling Ada muda yang orang sana soalnya. ketindisan, yang harus kalau ketindisan kan orang tua bilang mesti kasih bangun kalau nggak mau mati dia ya. Iya, karena sebenarnya ada penyempitan di jalur napas yang bisa mengancam nyawa gitu. Tiba-tiba dia nggak bisa napas gitu. Dok, ya, potong dulu. Kesannya kita Siapa? bukan goib, bukan ya, kita nggak bicara supranatural di sini, Jadi Pak. ya, jadi lack of
sleep itu. Jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita tuh butuh istirahat. Karena waktu istirahat itu kita nggak boleh egois lah sama tubuh kita ya. Karena waktu istirahat itu sel-sel itu diperbaiki gitu ya. Oh, berarti kalau ada teman lagi Jutaan tidur sel nggak boleh tubuh. dibangunin dong. Soalnya kan lagi Ya kalau dia harus regenerasi. kerja gimana? Oh iya juga dong. sih ya, iya betul Ya, Jam. makanya Betul, Jam. kalau weekend ya tidur lah ya. Iya, iya. Tapi Lanjut, saya Dok. weekend juga harus ya gitulah ya. Ada juga weekend yang dia malah Iya, malah jogging produktif. subuh ya, Heeh. gitu, jogging pagi gitu ya. Nah, jadi Nah, gimana tadi, jadi Dok? intinya tidur itu perlu karena itu ternyata menjaga kelangsungan organ tuh untuk bekerja dengan baik. Regenerasi sel tadi kan. Ada loh public figure ya, nggak usah sebut nama, dia bilang dia tidur tuh cuma 4 jam. Waduh, saya nggak bisa. Padahal dia nyanyinya kenceng ya. Terkenal lah kalau saya sebut nama, semua tahu Aktivitas dia. luar biasa. Tapi saya mikir, aduh gila ini. Maksudnya jangan egois lah sama tubuh kita gitu ya. Dia pun Public butuh figure di istirahat. mana, Dok? Indonesia. Oh, iya, iya, iya. Jadi berarti sebenarnya tidur itu penting. Nah, kalau waktu tidur itu penting nggak sih, Dok? Ada yang tidur di siang hari, malam Ya. beraktivitas. Ini barusan saya chat DM sama teman yang minta obat tidur ya. Jadi memang sirkadian tubuh kita tuh tidur memang harus malam. Ya, karena kan tidur tuh harus gelap baru dikondisikan ya sedemikian rupa. Makanya ketika ya ada kan yang shift malam ya. Ya, betul. Sama dengan orang lo di RRI Iya, ada mungkin shift di malam. dunia broadcast dan apa gitu ya. Akhirnya mereka harus tidurnya siang, susah gitu. Saya juga zaman-zaman dulu PPDS-nya masih sekolah, mau tidur siang tuh susah sekali gitu. Karena memang kita sudah dikondisikan untuk tidur tuh malam gitu. Kecuali kita tutup semua, bikin segelap mungkin gitu ya. Iya, tapi kan orang petubuh tahu itu Ya, siang nggak sebenarnya. bisa, Dok. betul sekali. Itu dia nggak bisa dibohongin. Dia tahu waktunya tuh harusnya malam. Oke, berarti harusnya malam. Kalau terpaksa banyak teman-teman yang mesti tidur di siang hari. Iya, karena kerja ya. Karena kerja, Ya, tentang ya intinya kita harus penuhi lah jam tidur kita. Dan harus dalam. Oh, Nah, betul, karena betul. itu ada metode buat ngukur ya, tapi nanti jatuhnya terlalu teknis. Ada metode buat ngukur apakah tidur kita tuh efektif atau tidak. Nah, itu yang bisa menjelaskan kenapa kita kalau misalnya tidur lama, tapi kok tetap bangun kita masih Capek, lemas, iya. capek. Ya, berarti kualitas tidur kita nggak oke. Oh, Ada yang tidurnya cuma apa kadang-kadang kan kalau siang kan kita suka ngantuk. betul. Kadang kita memejamkan mata 30 menit sejam, tapi kalau dia dalam tuh itu rasanya segar Iya, sekali. pas bangun-bangun malah jadi lebih Segar fresh. sekali, ya lebih fresh. Kecuali kalau dia tidur siang, bangun-bangun masih mengantuk lagi, berarti nggak fresh dia kan, Udah Dok? fresh ya, betul. Oke, oke. Nah, tadi kok yang ketindihan itu kita kan kalau ketindihan itu kan antara sadar dan tidak sadar itu tuh Iya. orang tahu mau bergerak nggak bisa. Apa yang orang mesti baking dengan itu, Dok? Kalau Ya, misalnya memang ada orang yang lebih sebangun. bagus kita periksakan untuk dilakukan pengobatan. Itu mungkin yang lebih ngerti dari teman-teman dokter sejawat THT ya. Gitu. Oke, itu cuma intermezzo. Ya. Yang berarti yang gaya hidup tadi yang orang sering ngopi malam-malam itu Yes. kalau boleh seperti apa, Dok? Ya kalau, saya mesti ngomong. Kopi itu nggak berbahaya ya buat jantung ya. Oke. Jangan salah ya. Ada kan orang bilang, Bapak sih terlalu banyak. Kalau ngerokok iya. Kebanyakan pasti bilang, iya Pak, ngerokok juga, ngopi juga gitu. Sebenarnya ngopi nggak. Kita bahkan, dokter-dokter jantung tuh kita dulu ya, kita pernah bikin satu klub kopi, ngopi bareng gitu. Ada asalnya loh ya, 2-3 kali seminggu, tanpa krim, tanpa gula, tanpa susu gitu. Oh, kopi tok Ini semua semi- berarti kan? Boleh sebut merek nggak? Nggak boleh, Boleh, ya? nggak apa-apa. Sebut, Cok. Semi americano lah gitu Oh, ya. Jadi americano. jadi jangan yang itu 2-3 cup loh. Dan itu dibikin penelitian. Seminggu 2-3 cup boleh. Selevel Scopus ya. 2-3 cup seminggu, Dok. Iya, 2-3 cup. Asal jangan pakai yang tadi. Iya. Dia pure kok. Tapi tentu saja pada orang yang belum sakit jantung ya. Kalau dia misalnya ada masalah gangguan irama kan kopi itu mencetuskan, kita bilangnya palpitasi ya, bikin cepet. Nah, itu jangan gitu. Tapi kalau masih yang sehat-sehat gini nih, masih muda-muda, lucu-lucu seperti tim kita ini ya boleh lah. Nah, hostnya nggak lucu-lucu. Oh iya, hostnya lucu. Yo, nunggu loh Minta tadi. banget ya Kita udah tunggu dari tadi udah habis kru. Hostnya lucu banget. Tapi berarti tergantung kan kebanyakan yang nongkrong-nongkrong itu juga anak muda toh, Ya, Dok. Berarti boleh lah, nongkrong. 3 Tapi kali jangan tiap satu- hari lah nongkrong. ya 3 kali seminggu ternyata banyak juga faktor-faktornya kayak tengah-tengah. Bukan cuma anak muda suka nongkrong, tua-tua juga suka. yang apa namanya yang menolak tua sering Orang tua nongkrong. juga lihat deh sekarang tuh mereka juga senang ngumpul-ngumpul. Dan untuk orang tua itu bagus loh buat kesehatan mental mereka juga. Jadi kalau papa mama kita minta ditemenin ngopi rukun, ngopi apa gitu, temenin.
Itu bagus sekali buat kesehatan mental mereka ya, kalau mereka kumpul-kumpul daripada mereka diam-diam di rumah gitu. Depres kan jadinya kan. Oh iya sih ya, banyak pikiran, Kang. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya yang pensiun, yang tadinya ada Ya, aktivitas, sekarang ya kurang di rumah terus. takutnya mereka jadi apa? Alzheimer ya. Jadi mereka Oh, harus dilatih kalau bisa baca-baca gitu. Jadi jangan tiba-tiba diem gitu. Mm-mm. nah ini jangan langsung karena ada juga kayak Ibu Teti yang baru pensiun kan kemarin, tapi bos itu bahas status ya. Ya, Hari ya. Senin katanya bangun pagi semua bahas siap, mar dia sadar Dia ternyata lupa so pensiun, so pensiun. retire Jadi ya. kayak perubahan yang Ya, sangat-sangat signifikan. Nah selain gaya hidup tadi, orang kan kalau orang Manado, orang Minahasa kan ya, gaya hidup juga ya dokter tahu lah ya, party, makan. Nah yes. ini pengaruhnya itu Kemana-mana, seperti nana so apa? makan gitu Lebih ya. dulu tanya kan so makan, mari cukup Mari makan jo dulu. makan ya. Biar cuma mesti kotor Itu ada loh piring. di Instagram Iya, Gayo Romanado. iya, 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 Terus gaya nanti di hidup. komen bilang, iya kita waktu pulang Natal tuh naik 2 kilo, naik 3 kilo. So makan kanan. Ya Iya, gitu. biasa begitu tuh. Kong biasa lagi itu Januari itu mulai banyak yang bak kontrol-kontrol di Oh dokter. Nah, pasti, pasti. itu bagaimana dokter? Nah, Supaya kan tuh orang tetap sehat ya toh. jadi gini, sebenarnya kan coba deh orang lihat orang tua ya di kampung ya. Mereka kan makannya banyak ya. Tapi kan mereka ke kebun. Jadi Aktivitas banyak ya, juga. jadi at least balance lah. Nah, yang terjadi kan sebenarnya di kita di perkotaan ya, di urban tuh kita banyak makan, ngopi-ngopi manis-manis gitu ya, ngemil. Tapi kan kita sebenarnya jarang sekali buat berolahraga gitu Iya, ya, atau betul. apa gitu ya. Jadi kalau di kampung tuh walaupun mereka banyak makan, tapi karena keluar terus kalorinya, jadi mereka tetap seimbang gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau ngopi atau ngemil gitu ya, ya kita juga harus tetap bergerak gitu. Saya pun Hmm. komitmen ya tiap hari itu saya mesti ada lah olahraganya gitu, walaupun cuma setengah jam ya sejam Oh, ini gitu. kita perlu tahu nih olahraga apa misalnya kalau untuk orang apalagi yang sibuk. Ya, ya at least gini kalau kebetulan itu memang di divisi saya ya. Jadi at least 2 sampai 3 kali seminggu, durasi 30 menit sampai 1 jam, intensitas sedang aja. Gitu. Oh. Kadang-kadang pun kita nggak harus lari ya, kita jogging. Apalagi kalau dia gemuk kan, kalau lari kan itu beban ke sendi besar sekali. Atau kalau mau pun berenang gitu ya. Ah. Artinya olahraga-olahraga yang bersifat aerobik. Tapi jangan lupa juga untuk tetap melatih otot-otot kita gitu ya. Apalagi kalau kita main tenis, badminton ya, Padel pedal gitu. tadi. Itu kan apa membutuhkan kekuatan kaki ya. Jadi saya tuh kebetulan senang olahraga racket lah ya. Jadi saya kalau ke gym tuh saya pasti latih kaki saya gitu. Dan Oh. overall juga otot-otot lain tuh tetap harus dilatih gitu ya. Walaupun hanya angkat beban gitu. Nggak usah yang kita kan bukan into atlet ya, Profesional atlet bodybuilding ya. kan Ya ya. yang Orang penting kan cuma supaya maksudnya harus sehat, dilatih lah umur otot-otot panjang. juga gitu. Oke, Ya. nah ini orang masuk ini dok. Banyak sekali karena tadi orang so buka dari orang-orang yang suka diagnosisnya pakai Google, pakai AI sekarang, gitu kan ya. Ya, Nah ya, kira-kira bagaimana sih dok supaya orang boleh mengedukasi sampai masyarakat bahwa setiap orang itu berbeda, setiap pasien berbeda Yes. toh. Jadi kalau orang cuma baca-baca dari Google bisa saja memang nggak cocok dengan orang. Ternyata beda lah dengan orang kondisi tubuh. Nah itu coba tolong edukasi sampai masyarakat. Kalau dia artificial intelligence sih ya itu satu hal yang baik sih sebenarnya ya. Bahwa istilah katanya itu kan kemajuan teknologi Ya. ya, yang kita nggak bisa menghindari. Tetapi jangan lupa bahwa tidak selalu artificial intelligence itu baik gitu ya. Bahkan sekarang kalau dari aspek pendidikan katanya itu justru udah nggak menantang orang untuk berdiskusi gitu Ya ya. betul betul. Karena dia percaya aja apa yang dia baca. It's okay, silahkan Anda mau Google, tapi please lihat referensinya benar apa enggak gitu ya. Betul. Karena kadang-kadang kita sembarangan aja gitu ya, percaya padahal referensinya juga belum tentu betul gitu. Langsung percaya sama yang tadi ketik DP gejala cuma GERD tapi ternyata jantung ini padahal Yes, bukan. ya betul. Jadi lebih bagus ke Ya. yang ahlinya lah ya Betul, begitu kan. betul, betul. Nah ini banyak juga yang beredar di masyarakat mitos-mitos jantung. Kalau di Manado mitos-mitos seputar penyakit jantung itu Oh, banyak, yang dokter banyak. lihat apa dok? Ya. Jadi ada yang bilang angin duduk Nah. gitu ya. Kemudian ada yang bilang apa uru-uru Jo kalau Iya, saya sakit ya. Padahal ternyata memang ada satu serangan. Nah itu harus hati-hati gitu ya. Kadang-kadang ada yang cuma uru-uru gitu ya. Akhirnya meninggal gitu ya. Jadi memang kalau misalnya
ada rasa nggak enak, bertahan setengah jam minimal ya, langsung ke UGD aja. Nanti di EKG dulu. Kalau memang normal ya udah pulang gitu ya. Tapi kalau ada yang lebih serius ya harus dirawat. Nah, kalau misalnya ada mitos-mitos yang beredar juga kayak ini bisa menyebabkan jantung atau sebenarnya kalau cuma gini nggak perlu ke dokter, boleh ke boleh sesuatu kan banyak tuh begitu tongpe masyarakat yang masih percaya. Ya. Jadi intinya kan kita selalu berpikir yang terburuk dulu lah ya. Artinya pikirkan dulu bahwa itu betul satu serangan jantung. Kalaupun ternyata enggak kan ya udah gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu menganjurkan kalau memang ada rasa nggak enak di dada, itu sebenarnya ada satu tablet namanya Isosorbit. Itu boleh dibawa taruh di dompet, taruh di bawah di lidah. Kalau misalnya dalam 5 menit nggak ada perkembangan ya harus ke UGD. Gitu. Oke. Tanda-tanda apa dong ini? Kan Ya. banyak itu yang meninggal apa? Karena jantung. Itu serangan mendadak kan tiba-tiba. Yes. Nah, ada tanda-tanda awalnya nggak Ya, yang terang mesti jadi waspada? tanda-tanda awalnya adalah rasa nggak enak di dada ya, itu minimal setengah jam dan tidak bisa dilokalisir. Jadi kalau misalnya kita masih bisa tunjuk dengan jari, pointing gitu, rasa-rasanya bukan satu serangan jantung. Biasanya kalau serangan jantung itu kita nggak bisa lagi, pokoknya rasa penuh, rasa nggak enak. Terus dia bisa menjalar ke belakang, bisa dengan keringat dingin, kadang disertai mual muntah yang hebat. Kemudian kadang-kadang bisa sampai pingsan dan sebagainya. Itu serangan jantung. Itu yang mesti orang tahu kan, mesti langsung bertindak berarti. Ya, minimal bawa ke UGD lah dulu. Nanti diperiksa oleh teman-teman kita. Untuk dicek lebih lanjut. Kalau aduh sakit-sakit dada karena baru putus gimana dong? Soalnya itu suka menjalar nggak bisa tidur ya kan moodnya. Maksudnya ya. Iya. Jadi intinya gini deh, kalau masih bisa ditunjuk terus dia hilang dengan sendirinya, bukan lah itu. Apalagi kalau cuma 5 menit gitu, 10 menit belum tentu. Gitu. Tapi biasanya kita akan agak lebih sedikit menganggap serius kalau dia ada faktor resiko lain, misalnya dia punya sakit gula. Oh, kalau udah sakit gula tuh itu ada hampir pasti serangan itu. Atau dia punya hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Iya juga sih ya. Nah, apa yang orang mesti lakukan untuk mencegah jangan sampai? Ya, tadi balik lagi ke omongan kita tadi. Jadi makanannya kita jaga, rendah lemak, rendah kalori, tinggi protein ya, tinggi serat. Kemudian olahraga ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu punya sikap hidup tuh yang positif gitu ya. Artinya happiness gitu ya. Itu juga berpengaruh juga ya ke jantung kita. Kalau orang berpikiran positif terus, tertawa-tertawa terus, tuh sama nih. Berarti ini kalau ada juga yang ngomong positive toxicity, pernah dengar nggak? Jadi gini katanya, kalau memang perlu sedih, sedih aja gitu. Iya, ada yang harus dilepaskan. Iya, ada kan lagunya sedih, ada tuh lagu-lagu, sekarang kan lagu-lagu galau ya, yang banyak ya. Ya, adalah lagu-lagu itu. Jadi kalau memang sedih, sedih aja gitu. Nggak usah lepaskan ya. Harus kita tuh selalu kelihatan, nggak apa-apa kita kalau memang mesti lemah, menangis, nangis aja gitu ya. Nah itu juga hati-hati ya. Saya tertarik juga tentang, ada toxic. Saya emang akhirnya ini lagi seneng suka baca buku-buku psikologi. Oke. Mungkin pengaruhnya di psikologi kali ya. Kalau orang sering pernah marah kan kadang-kadang kayak dia meledak. Iya, marah kan bikin palpitasi ya. Jadi simpatisnya tuh naik gitu. Oke. Jadi orang lepaskan dulu teman-teman semuanya di sini ya. Halo, positif. Teman-teman psikolog, psikiater. Buat nanti orang habisnya undang psikiater berarti. Saya punya banyak teman-teman dan asik-asik mereka. Oke. Nah, kita masuk tahu Kak tuh yang terkait dengan olahraga sekarang. Olahraga untuk usia muda cocoknya bagusnya yang apa? Kemudian yang usia tadi jelita sama lolita. Gimana sebenarnya cocoknya? Karena kalau di Indonesia kan kalau misalnya lagi ada yang booming kayak semuanya ke situ. Ya. Gimana Pak? Kalau saya sih whatever ya. Artinya misalnya dulu ya, 2, 3, 4 tahun lalu orang lagi demen lari semua. Oke, kalau gua orang lagi demen sepeda semua. Makanya saya tuh sampai pernah nulis di feed saya tuh kalau kerja nggak usah dikasih. Tapi kalau olahraga harus diposting gitu ya. Supaya orang tuh mau gitu berolahraga gitu ya. Apapun jenis olahraganya itu positif gitu ya. Ya kalau masih muda sesuai hobi lah. Kalau kita hobi basket gitu ya. Kalau di hobinya badminton. Kalau hobi e-sport gimana, Dok? Iya kan e-sport olahraga sekali ya defisit kalorinya Pak. Ya juga ya. Mungkin definisi olahraga itu harus ditinjau. Yang berotot jempolnya soalnya kalau atlet e-sport ini. Aduh. Harus diimbangi dengan olahraga lain ya. Olahraga lain selain di e-sport harus ada olahraga lain yang lebih bisa bakar kalori. Ya, betul. Karena harus berkeringat. Olahraga tuh memicu endorfin.
Oh. Endorfin itu hormon menyenangkan gitu. Iya dong. Ngerasa nggak kalau kita habis olahraga Sama kayak ketika kita seneng, jatuh bahagia. cinta juga gitu kan? Oh, sama itu. Kok dari tadi dibawa ke situ terus Soalnya ya? kalau kita lagi jatuh cinta berarti nggak butuh olahraga kan hormonnya udah keluar. Dok. Oh iya. Udah benar. berdebar-debar Katanya kalau jantungnya. jatuh cinta tuh positifnya apa? Orang tuh kalau jatuh cinta dia akan senyum ke semua orang. Oh, kelihatan. Ngerasa nggak? Ngerasa kan? Iya. Apalagi kalau baru habis, wah, gitu sama office boy, sama security. Semuanya disapa begitu ya. Semua disapa. Aura positifnya tuh salah satu bagian terbaik dari orang jatuh cinta katanya itu. Oke. Kita ngomongnya udah kemana-mana Iya, ya Pak ya. makanya, tapi kan masih tetap berhubungan Oh, yes. kan? Tadi kan bilang Betul. Karena kan buat yang niatannya ini positif, nggak serius ya, podcast ini tuh harus iya, lebih tapi tetap ada isinya. santuy. Oh iya dong. Nah, Siap. ini nih dok, kalau misalnya tadi faktor-faktor yang untuk menyebabkan jantung kan keturunan juga ternyata Oh ya. banget. Jadi kayak saya, orang tua saya kan pernah serangan jantung pasang ring gitu ya. Makanya saya harus, walaupun saya dokter jantung, saya harus tetap jaga. Berat badan lagi coba diturun-turunin gitu. Cari Ya, yang gitu berat lah. badan yang ideal berarti. Yang ideal ya, saya belum sampai ideal sih. Oke. Berarti, nah tapi kalau misalnya orang tuanya ada riwayat penyakit jantung juga tetap harus aware. Oh iya, tetap aware. Walaupun mungkin resikonya lebih rendah. Lebih ya. rendah Ya, resikonya. resikonya Oh, oke, nanti abis ini tanya orang tua dulu deh. Kalau merkanya belum sih. betul. Tapi tetap berarti Kang dok. Ya. Tetap dijaga tadi makan. Kalau yang di Sulawesi Utara atau di Manado ini, kebanyakan pasien yang kena Kita jantung sulut ya itu- Riskesdas. Dulu namanya Riskesdas, sekarang namanya SKI, Survei Kesehatan Oh. Indonesia. Jadi Kemenkes tuh bikin tiap 5 tahun. Iya. Dulu kita sulut tuh pernah juara 1 di 3 loh. Iya. Hipertensi, kencing, diabetes sama stroke. Nah ini kita Jantung nomor 2. gara-gara Kalau siapa? PON kita juara umum. Iya lagi ya peringkat tiga satu sama 2, 3. 3 besar semua lagi. Aduh, gak Nah, tahu tapi deh. kalau dokter Orang Lex Manado tuh tuh luar biasa kalau gara-gara soal makan. siapa? Makan. Iyalah, budaya kita makan gitu Oke. ya. Bayangkan kalau di kampung ya, zaman saya lu KKN ya di sebuah kampung itu ya. Nah, apa disebutin dok? Tomohon. Oh, Aduh, itu ya kita kadang kan kalau KKN mahasiswa kita ikut kuntua ya. Apa sih kuntua bahasa Indonesianya? Kepala desa. Diajaklah itu. Saya kebetulan koordinator posko. Dulu kan belum dokter ya. Apa Victor ajak teman-teman. Jadi kita di satu hari yang sama tuh bisa ada baptisan. Tapi intinya mau suka duka makan. Iya. Bayangkan coba. Makanannya bukan makanan Nah, sederhana yang harus lagi. hati-hati tokoh-tokoh rohani loh. Kita harus perhatikan loh pendeta kita. Oh. Tapi Iya. presentasi Tahu nggak jemaatnya tokoh- juga ngomong, oh cuma makan sedikit, nggak sadap Kang, tersinggung gitu. Oh. Padahal kasihan, dia udah dari berapa? Iya. Tapi kalau presentasi tokoh-tokoh agama yang kemudian sakit jantung gimana? Ya aduh. Banyak. Ya udahlah, nggak usah ngomong lah. Pokoknya, Karena begini pendeta tuh orang itu Mereka beresiko pendeta tinggi. dong ya, gini dong ya. amin. Berarti kelihatan Nanti pendeta. kali aja jadi sama dengan apa dokter yang lagi jadi kepala rumah sakit kandung kan pendeta juga. Oh iya, Tapi wah, itu gelarnya banyak banget iya. ya. Tapi dong Sampai begini. dibikin meme loh. Iya, ada meme yang terkait DP Ya, gelar ya. Itu maaf, Banyak. itu guru saya. Tapi bagus maksudnya suka belajar. In a Tapi begini positive dok, thing. kalau misalnya jadi orang Minahasa, orang Sulawesi Utara itu kan kalau menjamu tamu, apalagi tokoh-tokoh Iya, itu kan, banget. nih mau kalau cuma Tahu kasih deh, yang saya nggak tahu instansi RRI ya. Kalau kami ya di kesehatan tuh mereka seneng banget kalau ke Manado. karena dijamu Yes. dengan luar biasa. Pokoknya pagi sampai malam Aduh, makan terus. makannya mesti yang Udah habis bau. itu kita bungkusin lagi mereka bawa. Ini buat dibawa ke hotel dulu deh. Cakalang fufu, aduh. Begitu nah yang terjadi pada orang Luar tokoh-tokoh biasa ya. agama karena Hospitality kita ya. betul, Pak Jemaat 1 makan, aduh nyanak mau Dibungkusin. makan nggak enak, bungkus. Habis itu jemaat yang kedua makan lagi, aduh daging kolesterol dan lain-lain lagi sama. Jadi mau tolaknya nggak enak, mau makan berbahaya juga. Betul. Jadi sarannya ini buat orang-orang Minahasa ini dok, yang makanannya emang Kan so terlanjur salah. begitu tuh orang Sulut budaya. kan banyak ya sukunya ya. Jadi semuanya ya pokoknya makan secukupnya gitu ya. Kalau boleh kalorinya diturun-turunin gitu ya. Dibanyakin ya proteinnya gitu. Serat-serat lah ya. Kalau yang dijamu kita kalori semua gimana dok? Kalori semua gitu juga. Iya. Jadi memang mesti Ya intinya kalaupun harus makan ya olahraga aja. Iya toh. kalori Makanya yang masuk sama yang keluar itu Iya. mesti balance. Artinya kalau kita tahu kita semalam banyak makan, besoknya kita bakar lagi, olahraga lagi. Oke. Tapi yang paling takut ini karena pengalaman dari TPOPA abis
pengucapan ini ya, aduh makan ikan mas dan lain-lain sebagainya. Itu malamnya tidur itu langsung stroke. Ya, apalagi Stroke. kalau dia nggak kontrol, ya tekanan Iya. darah kan harusnya dikontrol. Iya, iya. Dan itu maksudnya pas malam, belum sempet besoknya mungkin rencana olahraga tapi sial, ya. tapi malam itu langsung terkena stroke. Makanya Itu kalau orang bahaya kan, kalau Dok? udah tahu-tahu hipertensi itu harus lebih rutin lah, sebulan sekali lah ya. Oh. Kalau kita yang nggak hipertensi ya bolehlah setahun sekali ditensi. Di gitu. tensi. Iya sih. Tapi Opa waktu itu ya jarang tensi memang. Jarang tensi memang. Opa pe cucu kesayangan gitu dia ya. Maksudnya pas kejadian itu kita di rumah kaget tengah malam padahal kan orang baru bisa makan-makan Iya. toh. Kebanyakan kan kematian selalu datang dengan cara-cara yang mengagetkan ya. Iya, betul betul. Beda kalau memang dia ada penyakit yang sudah lama ya mungkin kita keluarga lebih siap ya. Tapi sayangnya penyakit-penyakit kardiovaskular itu selalu datang tuh tanpa babi bu. Tapi ada juga yang bilang, oh asik ya meninggalnya tuh nggak repotin gitu. Namanya meninggal ya. Tapi Dok ini kalau kita juga pernah lihat di sinetron-sinetron dan kalau Yes. dokter aja bilang dan kami sudah berusaha sebaik mungkin. Itu di Template sekali real-nya ya. gitu nggak sih sebenarnya Template dokter-dokter? sekali ya. Itu gimana Dok Ya, kalau iyalah, karena menyampaikan kan yang itu? menentukan kematian bukan dokter, dia kan Tuhan kan. Tapi Kita cuma template-nya mengerjakan template-nya begitu sih. Kita kerjain aja apa yang bisa kita Ya, usahain. ya. Berusaha gitu ya dengan ilmu yang didapat Yes. dipelajari. Soalnya tiap kali hampir semua di sinetron-sinetron Selalu template-nya begitu. kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kita pikir mungkin kalau di dunia nyata gitu mungkin ada cara yang lain Ya, begitu. tiap dokter kan beda ya cara mengkomunikasikannya ya. Tapi Tapi intinya intinya- kita menunjukkan bahwa kita harus empati sama Empati. pasien ya. Ya, betul betul. Apalagi kalau ini juga sih dokter itu kan dari pekerjaan sama yang dokter bilang tadi untuk mau tidur susah, jam kerja kayak 24 jam. Belakangan ternyata saya lihat bahwa ini sesudah saya pengalaman ya Ya. 20-an tahun lagi dokter, ternyata nggak juga gitu. Oh. Jadi ya kita sendiri yang harus mengusahakan gitu ya untuk tidur. Saya sekarang tuh lagi berusaha tidur tuh di bawah jam 10 gitu. Oh, lagi Supaya bisa berusaha. dapat 8 jam sampai besok paginya lagi berusaha. Nah, masalahnya kan sebelum tidur kan kita suka buka-buka itu dulu sosmed. Nah, ternyata nanti teman dokter mata bisa konfirmasi, itu cahaya kita ke mata itu justru bikin kita lebih susah tidur. Oh, Jadi kalau mau tidurnya enak jangan buka itu. padahal makanya sekarang ada yang teknologi yang blue light apalah Ya, itu. untuk menurunkan itu gitu. Tapi tetap ada pengaruh sih. Ya, sebenarnya. jadi justru itu akan bikin otak kita tuh lebih susah istirahat Iya justru. sih ya. Berpengaruh ke mata. Tapi kalau rupa kita kayak banyak kerjaan di sosial Ya, media, kalau betul, misalnya betul. mengaruh di mata Ada kan yang pencarian. kerjaan memang harus scrolling. Iya, kan? mata pencarian itu dok. Jadi pengaruh ini dua-dua pengaruh ini Yes. jadinya. Oke, dok, terima kasih sudah datang di podcast Orang Oh, Punya. sudah? Dia Oke, sekurang enak kode-kode. sekali ngobrol begini. Iya kan, tapi Nggak tetap terasa. mungkin ada yang mau disampaikan buat orang Ya. penonton. Oke, jadi buat apa? Bilangnya apa sih pemirsa atau Pemirsa boleh, Nah, pemirsa. pemirsa ya, bahwa ya yang bertanggung jawab sama kesehatan kita bukan orang lain ya, tapi diri kita sendiri gitu. Kita harus usahain lah sejauh yang bisa kita kontrol ya. Kalau kemudian ada hal-hal ya udah itu udah bukan. Jadi intinya kita gaya hidup sehat kita jalanin gitu, cukup istirahat ya, kemudian sikap hidup yang positif gitu ya, dari segi mental. Dan jangan lupa untuk selalu check up. Kalau udah di atas 40 tahun, laki-laki mungkin bisa setahun sekali. Check up. Check up aja. Gula darah, kolesterol. Gitu. Yang umum-umum begitu kan Umum-umum. untuk deteksi. Treadmill. Karena itu dok, tapi tamang-tamang juga karena orang di sini juga sering sekali tiap tahun ada medical check up. Ada kan loh, pakai tuh, Iya. sayang loh. Apalagi kalau udah ditanggung oleh kantor gitu ya. Iya, Nah kebanyakan tahu nggak kenapa orang nggak mau check up? Dia takut lihat hasilnya. Iya, betul sih dok. Suka bikin kebahagiaan Aduh, berkurang kalau. ampun. Nah, kalau orang yang seperti itu dok, bagaimana? Apakah mesti takut terus atau? Ya, lebih bagus, lebih cepat ya. Supaya kalau memang kita taunya cepat, pastikan penyakitnya masih di tahap awal ya. Lebih gampang lah untuk mengobati. Iya, gitu. betul. Karena pengalaman teman-teman di sini ada yang sudah dapat tahu lebih dulu. Oh, Iya. sudah langsung berubah gaya Ya, hidup. betul. Jadi masih kalau orang tahu kan boleh mencegah toh. Ya. Jangan nanti sosaki dulu baru langsung baku dapetin dokter Victor.
Jangan sampai kita ketemunya di mall, di RRI, jangan boleh, di rumah sakit. boleh, ya. boleh. Ketemunya di kawasan lari. Like, main badminton atau pedal Pedal, bareng, tenis, boleh, yes. boleh sih Di ya. tempat-tempat itu aja, jangan di rumah sakit. Tempat untuk Boleh di rumah sakit kalau besuk, jangan sebagai pasien ya. mudah-mudahan yang Jangan nonton Torang sampai, Podcast jangan ini Torang punya, jadi terhindar dari untuk mengunjungi rumah Amin, sakit amin, karena amin. sakit. Ya, Ya. makanya gaya hidup sehat harus terus digaungkan. Ya, ya. Oke, baik ya. Dan yang jangan lupa untuk jaga, kita dok Pak, sebenarnya kita mau rangkum dong gaya hidup sehat Ya, tadi, ya. positive thinking, Positive mental thinking, health. yes. Kalau zaman sekarang kita akan positive thinking kalau misalnya di rekening itu banyak juga positif semua, jangan yang minus. Ya. Makanya gaya hidup kan, jangan yang belanja-belanja terus. Oh, gaya hidup jangan langsung Kalau kata check out. Pak Erick Thohir, gimana ya bisa beli rumah kalau ngopi terus tiap hari? Gitu. Padahal di satu pihak UMKM juga mesti dinaikin kan? Owner Iya kopinya, owner kopi shopnya itu bisa beli rumah soalnya, Iya dok. dong. Oke. Oke, dok, Gitu. makasih sekali lagi. Makasih banyak. Wah, RRI Kalau keren, misalnya keren. torang penonton sekarang mau kenalan dengan dokter, nanti DP Instagram Oh, torang boleh, taruh. boleh, ya taruh dok aja, ya. taruh aja. Mau tanya lebih banyak karena Bisa torang di mau DM cerita kok. ya agak terbatas DP waktu, nanti boleh dokter Yes, Victor bisa banget, bisa banget. boleh langsung dihubungin langsung ya. For Ngoni Samo juga yang sementara menonton, mungkin ada saran kira-kira orang mau undang siapa lagi potong pe podcast ini, Oh, boleh iya. taruh di kolom komentar juga, Betul, jangan betul, lupa harus share, nanya, betul. komen juga pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih penasaran boleh silakan ya, jangan lupa subscribe juga dok, nanti tong baku dapat ulang lagi di Siap. lain waktu. Terima kasih, Asal jangan di bro. UGD nih, ya orang baku Ya, dapat di betul, betul. tanpa ngopi atau sambil bermain. Tanpa-tanpa yang menyenangkan. Betul. Ya. Sampai jumpa di podcast orang punya selanjutnya.